Kalau dikasih Apa-apa? gamis, mobil, mungkin saya coblos berkali-kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast Bawaslu Kota Cimahi. Namanya masih Obras Peci ya, obrolan santai pemilu Kota Cimahi. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ulangi ya, tamu yang sangat istimewa karena satu ya. Beliau ini pernah hadir juga dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu Kota Cimahi kemarin di Cafe Sinopsis. Beliau juga adalah teman lama saya gitu yang kembali bertemu sejak bahkan mungkin 10 tahun ya. Mungkin ya lebih dari 10 tahun nggak bertemu Lebih. Gitu kita kenalkan saja, namanya Teh Ai Cahyati, betul ya? Ya, betul. Teh Ai Cahyati, ada gelarnya? Gelarnya gelar tikar. Gelar tikar gitu. Jadi buat pemirsa biar tahu background ceritanya, dulu saya waktu masih kuliah itu sering main ke asrama teman-teman tunanetra namanya Umi Maktum di daerah Hegarmanah. Nah, salah satunya saya mengenal teman-teman tunanetra itu untuk kegiatan membantu pada saat teman-teman ujian gitu ya. Jadi ujian kuliahnya itu masih belum menggunakan template braille gitu. Jadi perlu ada orang awas yang membacakan ujian gitu ya. Kalau memang ujiannya membulatkan, menghitamkan dengan pensil 2B, kami membantu membulatkan. Gitu. Kalau saya inget Teh Ai mah di ini ya, di Wiataguna ya. Sekolahnya di mana sih Teh Ai itu? Kalau sekolah SMP, SD SMP ya di SLB NA Citerep Cimahi. Emang SMA-nya asli Citerep Teh Ai itu? Bukan. Lahir di mana? Aslinya di Cisarua, Bandung Barat ya kalau sekarang. Oh, dekat lah sama Cimahi iya. ya. Terus turun ke bawah. Turun ke bawah. Udah gitu sekolahnya di SLB NA Citerep ya. SLB tuh sekolah luar biasa atau sekolah khusus untuk tunanetra ya. Maksudnya sekolah khusus kan banyak ya. Maksudnya ada yang untuk tunanetra, Kalau tunanetra A. tunanetra Kalau A. yang B? B itu tunarungu ya. Tunarungu. Kalau Yang C? tunagrahita ya dulu istilahnya ya. Terus Sampai apa nih? D ada? D ya tunadaksa. Tunadaksa. Setahu saya ya. Oh, iya nggak apa-apa. Itu untuk yang apa sih istilahnya, pokoknya yang anak-anak jenius gitu ya. Oh, jenius. Saya kayaknya dari SLBE. Oh iya, amin. Cuma nggak nemu sekolahnya, jadi masuk negeri. Nah, terus ada nggak ujung Z? Ada Z nggak? Nggak ada, Ya, itu Z. mah kita bikin aja kan. Kita bikin ya. Kalau Z itu tuna asmara. Iya. Terus Nah udah gitu SD-nya dari SD sampai SMP saya di sana ya, di asrama juga. asrama mana? Tinggalnya di asrama juga, di Asrama mana? asrama SLB NA Citerep. Oh, di Citerep ada Ya, asramanya. tuh. Sampai SMA, SD, SMP, SMA. Sampai SMP kalau dulu ya. Kalau sekarang terus? katanya sih SMA-nya juga ada. Nah, sudah itu saya ke SMA-nya di Pasundan 1 Cimahi, Pasundan 1 Cimahi itu di mana sih? Jalan Terusan. Di sini ya, dekat sini, dekat ya, Iya. betul ya? Dekat kantor Bawaslu Cimahi. Oh, gitu. Kenapa Teti nggak mampir ke Bawaslu waktu SMA? Oh iya. Soalnya kita belum kenal, Kang. Jadi saya nggak mampir. Benar. Oh iya benar. Bawaslu juga belum ada kali ya? belum ada Belum ya? ada ya. Iya, lanjut. Nah, udah Terus? gitu Terus gimana? SMA di situ ya, di Pasundan 1. Dari itu saya ke asrama itu kan Umi Maktum yang Di Hegarmanah. Iya. Itu kuliah Itu kuliah waktu di asrama Umi Maktum. Saya kuliah di UPI. Saya sempet dua kuliahnya ya. dua kampus. Di Wih, Unpas, keren. iya. Di Unpas jurusan apa? Jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Di UPI Di UPI PLB. PLB. Jadi Ya. teteh saya berarti gelarnya SPD SS. Jadi ini sangat apa namanya rendah hati gitu ya, kuliah di dua tempat gitu ya, double degree gitu ya. Ya ampun. SPD Berharap SS. bukan berharap, harusnya sih gitu ya. SPD mungkin.
ya nggak apa-apa. Harusnya begitu, Kang. Jadi ini jadi ini ya inspirasi buat teman-teman yang awas ya. Awas tuh artinya yang bisa melihat bahwa Ya. Teh Ai Cahyati dulunya waktu kuliahnya berat ya Teh. Saya satu aja udah berat ya di UPI. Saya nggak ngambil 2 kampus Oh, sekaligus, nggak satu-satu. Satu-satu. Gimana Iya. satu? Habis lulus di UPI ke Unpas. Enggak. Gimana? Jadi Unpas dulu, cuman ya nggak sampai lulus ya karena ada beberapa kendala gitu ya. Yang oke. ininya jangan dicontoh. Oke. Ada kendala. Ada kendala. Terus udah gitu tahun berikutnya saya SPMB kalau dulu ya seleksi Penerimaan mahasiswa baru. seleksi penerimaan mahasiswa baru Di UPI keterima. di UPI ya Oke, keterima. Ya gitu oke. itu sih ceritanya. Oke. Nah, ya Terus kita ketemu waktu di situ kan. Di waktu asrama ya? Iya, di asrama. Tapi saya nggak ketemu Teteh deh. Saya ketemunya Ya. yang laki-laki semua. Saya kira di asrama Umi Maktum nggak ada yang perempuan. Saya kenalnya Juju, Iya. siapa lagi Jajang, apa lagi? Ju Jajang itu teman-teman saya Oke. gitu ya. Cuma berarti Teteh nggak kena jahil saya ya dulu ya? Jail enggak sih, saya Nggak, cuman saya- kenal suaranya doang. Oh, Jadi enggak, kalau saya Kang suka- Biar selain ini, saya suka ngejailin yang ini yang mahasiswanya yang di Umi Maktum. Jadi kalau jam makan tuh ya ada nasi bungkus ya. Ingat Iya, tuh ya? betul, betul, nasi betul. bungkus. Nasi bungkus. Terus Itu diapain kalau tuh? saya sembunyiin. Saya sembunyiin di atas lemari. Jadi pada nyari di mana makanannya. aduh. Gitu. Jangan Jail ya dicontoh Kang ya. Biar ya. Cuma pengen bercanda aja. Tapi juga ada teman-teman Umi Maktum tuh ada laporan ke saya gitu. Bulan puasa main judi katanya. Wah, pasti gaple. Jadi saya sidak ternyata main gaple, main remi gitu ya. Terus Kang Diar ikutan gitu. Saya masang juga. Enggak lah. Nggak, saya cuma ngeliat aja, oh ternyata bisa juga ya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah maksudnya. Dan kalau malam tuh biasanya nonton sinetron. Iya, Dude betul. Herlino, ya teman-teman tuh Neta tuh jangan dipikir ya sama teman-teman awas tuh nggak suka hiburan, mereka tuh standar aja kayak gitu, nonton gosip, malamnya nonton sinetron. Iya, sama aja. Sama aja. Oke. Karena kemarin sudah kirim daftar pertanyaan ya Teh ya, biar Teteh Oke. tidak kaget ya dengan pertanyaan berat seperti yang saya akan sampaikan sekarang. Berat ya? Seberat apa tuh? Tentang blind mom. Oke. Teteh kan pernah sharing bahwa Teteh bergabung dengan blind mom. Pertanyaan saya, Moms. blind mom tuh udah berapa sih membernya? Jadi Blind Moms itu kan awalnya, saya cerita dulu nih boleh ya? Boleh, Nah, boleh. Jadi historinya Blind Moms itu awalnya saya ngobrol-ngobrol sama teman saya ya, namanya Nancy. Kalau di Blind Moms dipanggilnya Mama Rafjun. Di Blind Moms saya dipanggilnya Mama Dara ya. Nah, Atau berarti dipanggil nama anaknya ya? Kalau nama Iya, anaknya Dara Mama- berarti iya. Mams Dara. Mama gitu. Dara, Mama iya, Dara. gitu. Atau Ini berarti Bunda untuk hanya grup blind mom ini hanya untuk ibu-ibu tunanetra yang udah punya anak. betul. Enggak, yang belum punya anak pun boleh. Yang belum kawin? Yang belum kawin enggak ya, harus kawin dulu. Harus kawin dulu. Iya, Gitu. betul. Nggak bisa ya buat teman-teman tunanetra yang mendengarkan. Yang mau gabung blind mom harus kawin dulu. Iya, punya nikah anak. dulu. Iya, ya punya anak itu bonus ya. Oh, gitu. bonus ya. Heeh. Tuh, Terus? itu itu bonus. Iya. Oke, berarti Teh itu pendirinya gitu, kira-kira gitu. Blind Ya, Mom. gimana ya bilangnya, founder deh biar Oke. lebih. Biar gaya ya. Sama-sama aja deh perasaan founder sama pendiri ya. Ya Beda udah, lah. founder ya biar gaya. Teteh tuh founder Blind Mom. Kenapa harus pakai bahasa Inggris sih? Karena Teteh Unpas Blind sastra Moms Inggris kali gitu. ya. Bukan karena itu juga sih, ya biar keren dikit Iya kan? gitu. Blind Mom. Oke, Blind Mom. Oke. Blind Moms ya. Blind Jadi Moms. blind itu kan tunanetra, moms itu mamah-mamah ya. Iya. Jadi artinya mama-mama tunanetra gitu kan kalau secara Oke. bahasa. Nah, jadi saya sama teman saya namanya Nancy tuh ngobrol-ngobrol, kebetulan waktu itu Nancy lagi hamil. Mm-mm. Dia tuh manggil ke saya kan, Dedek ya. Dek, gimana kalau kita bikin grup, katanya ya, grup WhatsApp namanya Blind Moms gitu. Kayaknya bagus tuh buat sharing-sharing gimana ya, sharing-sharing ya emak-emak aja gitu yang blind, yang butuh misalnya sharing gimana cara seorang blind gitu ya memberi ASI gitu.
terus merawat bayi gitu. Kebetulan kan Nancy waktu itu lagi persiapan ya buat lahiran gitu kan. Nah sharingnya ke saya karena saya lebih Duluan, senior. duluan, lebih senior gitu ya. Tapi Saya namanya lebih- dipanggil Dede, nggak ngerti saya. Dede itu ya panggilan sayang dia ke saya aja. Oh, kirain itu ada tuh apa namanya yang apa namanya indigo yang namanya Dede juga tuh. Oh Siapa gitu. tuh namanya? Oke, pengetahuan baru buat saya. Lanjut. Mams saya panggilnya Teh Ai atau Mams Dara nih sekarang nih. Ah, sesuka-sukanya Oke, Kang Diar suka-suka. aja. Oke, Saya oke. juga kan manggilnya nih Kang Diar nih ya. Oke, siap. Nah. Oke, jadi Blind Mom itu tujuannya untuk berbagi sharing, awalnya sharing ya. Betul, Sharing awalnya pengetahuan. sharing-sharing Oke. pengetahuan. Udah gitu diajakin tuh teman-teman yang lainnya. Ada Mama Cika ya. Awalnya tuh Mama Nadira. Jadi kita berempat. Nah, sudah itu berkembang lah kita jadi apa sih? Saling ngasih tahu gitu ya. Ada grup WhatsApp Blind Moms nih gitu. Jadi Mama Nadira atau Bu Ira ya, Bu Ira ngajakin temennya, terus Mama Cika juga ngajakin temennya gitu ya. Akhirnya jadi banyak tuh membernya. Nah sekarang sudah mencapai 230. Terus 30 juta. Ya kalau juta mah nggak Nggak. bisa tukang, soalnya kan grup WhatsApp gitu, Pak. Iya, 230 orang. Itu Betul. maksimal WhatsApp berapa sih membernya? Kalau nggak salah 260 ya. Oh iya, Kalau nggak salah. mudah-mudahan mencapai 260 lah biar Ya, full. Amin. Amin. Full nanti kasihan ya yang lain. Yang lain nggak bisa masuk. Makanya bikin Telegram aja nanti. Jadi Telegramnya juga ada Kang. oh iya, oke. Saya nggak bisa masuk jadi member ya? Nggak bisa, Nggak bisa ya. Padahal saya pengen deh jadi Nanti harus bikin yang buat pubnya dulu. oke. Pups, Pups. Blind pub. Saya sebelah gitu. Iya. Jajang Miharja. Tapi mundur sedikit deh. Ya. Mungkin pemirsa pengen tahu gitu. Kan ada juga yang tunanetra dari lahir, ada ya. Iya. Ya saya salah satunya. Ada tunanetra yang di tengah-tengah gitu ya. Iya. Contohnya Jajang gitu. Iya betul. Jajang itu Jajang. cerita. Jadi buat pemirsa saya punya teman namanya Jajang. Kuliah di Unpas Sastra ya dia. Di UPI juga ya. Dia di UPI dulu psikologi. UPI Psikologi, di Unpas Sekarang juga dia kuliah di Unpas. Unpar. Unpar. Oh dia di Unpar. Sastra ya? Wah, lupa lagi itu jurusannya sastra. apa. Dia di UPI ngambil psikologi, di Unpar sastra kalau nggak salah. Dia pernah cerita ke saya, Kang Diar, saya itu buta itu nggak dari lahir, tapi waktu kecil. Tete tahu nggak ceritanya? Iya. Gimana tuh? Di ini ya? Lupa lagi sih gimana, pokoknya Jajang itu memang sempat melihat dulu gitu. Heeh. Kalau nggak salah sama saudaranya deh. Jadi agak Kecelakaan ya? Iya, kecelakaan lah karena masih kecil gitu ya. Jadi dengan mungkin lagi namanya anak kecil berkelahi kali ya. Katanya gitu, Teh. Iya. Jadi matanya tuh kena tusuk gitu. Aduh, ngeri ya. Dua-duanya tuh jadinya. Jadi saya Jajang itu sempat pernah melihat gitu. Nah, sama kayak Pak Ipan juga ya. Ya betul, Pak Pak Ipan Ipan. juga temen Pasti di- dengerin nih Pak Ipan. Kalau Pak Ipan itu nggak dari lahir, bukan dari kecil, tapi udah dewasa gitu ya. Iya. Karena pola udah hidup. menikah Pak Ipan. Hah? Udah menikah. Udah menikah. Jadi Pak Ipan itu karena pola hidup yang kurang sehat katanya gitu ya. Jadi beliau itu sering begadang, aktivitas di depan layar. Dilakukan mungkin dalam periode yang sangat lama sehingga matanya mengalami kemunduran gitu ya, kornea matanya, sehingga beliau mengalami kebutaan total gitu. Jadi buat teman-teman nih yang sehat, Jangan begadang. ingat kata Roma Irama, begadang jangan begadang bila tak ada artinya gitu ya. Jadi begadang boleh saja gitu ya, tapi sempatkan istirahat gitu ya, terutama untuk teman-teman nanti yang jadi pengawas pemilu kecamatan, jangan begadang ya kalau memang tidak ada tugas yang memang diperlukan untuk begadang gitu, sempatkan istirahat ya, karena kita udah ada contoh nih Pak Ipan ya, dia masih tahu nih jangan capean gitu ya, jangan kerja terlalu diporsir gitu. Lanjut Teh, berarti Teteh dari lahir, Teteh berapa saudara sih sebenarnya? Apa semuanya dalam kondisi
tunanetra? Alhamdulillah hanya saya. Hanya saya. Jadi 4 bersaudara. Kamu saudara teteh sulung, Oh, bungsu. bungsu. Jadi dari 3 teteh yang diberi apa ya ujian. Apa ya Iya. namanya ujian? Tapi teteh nyebut Nggak alhamdulillah. tahu ya, Bi. Teteh Ini nyebutnya ujian. alhamdulillah. Jadi saya nggak merasa ini. Maksudnya ya, berarti alhamdulillah gifted. kalau yang lain normal gitu ya, Iya. gitu. Jadi hanya saya yang Tapi kalau tunanetra. tunanetra kan penyandang ya teh, disebutnya penyandang kan, penyandang Eh, disabilitas. Ya sekarang istilahnya gitu ya, penyandang disabilitas. Artinya kalau penyandang netra. itu bukan sesuatu yang buat saya negatif Disandang. gitu ya. Penyesalnya Asad gitu ya, di Bawaslu ada penyandang gelar sarjana hukum, penyandang gelar gitu. Jadi ibaratnya yang ini mah spesial gitu, diberikan gitu. Dan untuk orang yang memang spesial saja yang bisa melaksanakannya gitu ya, amanat itu gitu ya. Buat saya karena sering berinteraksi dengan teman-teman tunanetra dan tuna yang lain gitu, jadi mereka happy aja gitu ya. Ya teh ya, kan blind mom kan Iya. misinya happy mom ya. We are blind moms, we are happy moms. We are blind moms, we are happy moms. Iya, betul. Kalau grup Itu grup blind iya. mom yang muda-muda ada nggak? Mahmud gitu. Blind mom Mahmud gitu. Kita campur aja sih. Kita nggak mengenal tua muda. Tua gitu. muda. Oke. Saya soalnya nonton di videonya tuh ada mulai dari paparan tentang blind mom tuh ada Iya. ibu yang ngasuh anak gitu ya. Iya. Maksudnya kadang saya merasa apakah mungkin lebih berat ya cara mengasuh anak dengan ibu Kalau yang saya rasakan, ya memang iya. Jadi ekstra gimana ya? extraordinary. Kerjanya extraordinary. Kerjanya Coba Teteh ekstra. ceritakan inilah. Ini anak udah berapa? 1. Ya? Iya. Satu. Sekarang umurnya hampir 11 tahun. udah 11 tahun. Nggak nambah lagi? Oh, Mams belum. darah. Belum ya, belum. Ya doain ya. Iya, saya doakan. Semoga berhasil ya Teh. Saya pengen ini pengalaman Teteh waktu melahirkan itu apa ya? Gimana perasaan pada saat darah ini keluar gitu ya? Jadi anak Teteh tuh gimana tuh? Bahagia kan? Bahagia ya? Tapi Kata bidan tuh sekaligus- gimana? Kata bidan atau dokter gimana? Pas wah ini bayinya perempuan terus. Iya, kan waktu itu kebetulan sesar ya. Jadi sesar tapi biusnya lokal, jadi saya tahu prosesnya gitu. Ada dengar suaranya. Dengar suara-suara. Terus begitu bayi keluar ya berasa mimpi. Saya juga ada kayak tegang gitu. Bisakah bisakah saya seorang tunanetra gitu ya, mengasuh anak, merawat gitu ya tanpa penglihatan gitu. Iya. Tapi ya sudahlah, saya jalanin aja karena tuh teman-teman juga banyak yang bisa gitu, sukses gitu. Saya pikir tuh waktu itu gitu. Oke. Terus seiring waktu ya Kang, gimana ya, pas saya ya dari hari ke hari memang awal-awalnya tuh bahagia tapi tegang. Baby gitu. blues dulu nggak? Baby blues Baby karena blues. Tapi ada yang nemenin kan di rumah? ya. Ya ada ibu gitu, ada saudara. Iya, alhamdulillah waktu itu pulang dulu kan ke rumah ibu gitu ya, ke rumah almarhum orang tua. Jadi 2 bulan lah di sana kurang lebih. Iya, penyesuaian ya Teh ya. Penyesuaian gitu. Terus bisa dilepas di usia berapa tuh sama Teteh aja gitu? Udah Teteh sanggup gitu. 2 bulan. Pas 2 bulan Teteh udah bisa ngurus Iya. sendiri. Iya bisa, alhamdulillah. Misalnya bayi minta ganti popok, Iya, bayi udah ngerti. nangis suaranya ya. Udah ngerti ya. Bisa juga apa sih, ngegantinya ada bisa Oke. gitu. Pokoknya udah lancar lah, kayak ngebajuin Kasih gitu baju, ya. Iya. nyuci baju, Menyusui. jemurin bajunya. Iya, kalau nyuci kan memang Udah biasa ya? Udah biasa gitu. Saya tuh teman-teman pemirsa kalau teman-teman sering berinteraksi sama teman tunanetra, mereka tuh nggak pernah, kalau di asrama Umi Maktum yang saya tahu mereka kalau jemur baju, nyuci baju nggak pernah ketukar Teh. Iya, betul. Apa rahasianya? Eh, Kalau teman-teman tunanetra bareng-bareng seasrama, nyuci baju di tempat yang sama, jemur baju di tempat yang sama. Tapi pas baju kita tetap kepegangnya beda sih. pas pakai baju, bener bajunya itu. nggak ketukar, itu pakai rok, itu pakai celana panjang gitu. Dari Gimana apa sih, ceritanya? serat-serat kain gitu Teteh ya. bisa merasakan ya serat-serat kain. Bisa. Wah. Baju yang dibeli kan kita kenal ya, baju yang dibeli tuh bentuknya kayak gimana, Oke. kainnya
terasanya seperti gimana kalau misalnya Oke. disentuh. Ini mah pakai molto, ini mah enggak. Itu juga bisa. Misalnya Merek ini molto, yang punya Jajang mah bau cowok, Bau yang punya cowok si saya mah Jajang wangi mah, molto. si Jajang. Kalau teteh-teteh mah pasti bau molto. Nah, gitu. Jadi Kayak gitu. ya. Jadi teman-teman yang awas, ini adalah apa ya, life skill ya. Buat saya life skill loh. Oh, Pakai iya, bajunya juga warnanya cocok, apa ya, matching gitu. Iya. Bisa gitu ya. Apa namanya, rok atasannya ini, celana panjang atasannya ini gitu, nggak kayak kami kadang suka ini ya, nggak cocok, nggak matching gitu. Kita lanjut. Oke. Ada nggak cerita lucu waktu ngebesarin dia Dara itu? Banyak cerita mengharukan. Mengharukan Gitu ya. gimana pas Dara ya. sakit? Wah, itu saya tegang, itu sampai Panas semalaman nggak misalnya. bisa tidur, nangis terus pas Apa pertama karena kali jatuh gitu nggak ketahuan mungkin ya? Dara sakit. Enggak sih, waktu itu batuk pilek flu, dan Dara sakit itu dari pas dia umur 14 bulan, Kang. Jadi dari lahir bayi itu nggak pernah sakit karena alhamdulillah saya kasih ASI gitu ya, ASI eksklusif. Oke. Terus mungkin dari situ juga ya, jadi daya tahan tubuhnya Lebih bagus. Terus Jadi pas 14 bulan Dara panas itu batuk flu gitu, Batuk saya pilek. tegang lah. Kata Terus dokter apa? DBD apa? enggak, tipes? ini biasa gitu. Biasa. Mungkin kelelahan karena atau mulai karena jalan cuaca gitu. Iya, udah mulai jalan. Oke. Ya waktu itu sih saya minta temenin ke kakak buat Oke. berobat gitu. Jadi saya telepon dulu kakak saya yang Oke. tinggalnya di Cisarua, saya di Cimahi Iya, kan. langsung panggil pasukan ya. Gitu. Teh, pengalaman Teteh menjadi ibu ini, Teteh bagikan kepada rekan-rekan yang lain gitu kan, Ya, intinya betul, ya. iya. Agar rekan-rekan tunanetra, ibu tunanetra yang lain yang sedang mengandung anak, sedang mengasuh bayi, itu tidak terlalu sulit di awal seperti Teteh ya. Kira-kira gitu ya. Iya, berbagi bisa sharing ya. dibilang iya sharing. Jadi setelah itu saya sama teman-teman ya saling sharing pengalaman bantu di ya. grup WhatsApp Oke, Blind Moms oke. gitu. Kemudian program Blind Mom kan gak hanya tentang life skill mengasuh anak ini ya, tapi juga yang saya lihat itu ada wisata. Nah ini, jadi buat teman-teman pemirsa, orang tunanetra juga wisata healing ya, kemana teh? Iya. Pantai. Waktu itu pernah gunung. ke pemakaman Pandu, terus gunung apa ya? Aduh, waktu itu pas ke gunung saya kebetulan nggak ikut ya. Puntang. Gunung Putri, Puntang ya? Malah Kang Dian Itu pas saya bobogohan. Ya lanjut. Kang Diar nonton itu ya YouTube-nya Blind Iya. Moms ya gitu. Terus Ke bikin PKBM katanya. Itu PKBM yayasan. Oh, yayasan iya. Akhirnya Blind Moms ini Jadi yayasan. jadi yayasan gitu ya. Jadi beberapa orang di antara kami seperti Mama Cika yang tadi saya sebut ya, sama Nancy itu ada ide gimana nih kalau kita bikin yayasan gitu. Karena kan kebetulan ya pengen punya legalitas aja. Terus kami juga suka bikin ini Kang kayak sumbangan misalnya untuk yang terkena bencana gitu Kang. Oh iya, berarti teman-teman Blind Mom bikin yayasan legalitas, Ya. bikin PKBM, dari PKBM-nya ada yayasannya. Iya. Itu untuk membantu yang lain. Misi pertama itu. Oke. Nah, udah gitu alhamdulillah nih pada tahun saya bikin grup WhatsApp Blind Moms tuh 2016 kan. Nah, terus tahun 2020 tanggal 20 Juli itu resmi ada yayasan namanya Bunda Netra Mandiri gitu yang menaungi komunitas Blind Moms. Namanya ulangi lagi teh, yayasan Bunda Netra Mandiri. Bunda Netra Mandiri. Tuh. Yang Teteh jadi apa jadi situ? Sekretaris umum. Wah, banyak duitnya dong sekretaris mah. Harapannya begitu kan. Iya. Ketuanya ada Mama Cika. Mama Cika. Atau Popon. Ya. Popon, Mama Cika alias Ibu Popon. Iya, Ibu Popon. Ketuanya, saya sekretaris. Nah, Teteh kan sudah
panjang nih dengan komunitas Blind Mom ya. Berapa tahun teh? Dari 2016 berarti 6 tahun ya. Udah 6 tahun jalan ya. Dengan anggota tadi 230 Iya, member ibu-ibu Kurang tunanetra, mama-mama tunanetra. Oke, ini modal yang lumayan ini teh kuat gitu ya, 230 orang nih. Ya. Nah, karena sudah datang tamu kita satu lagi, ini narasumber utama gitu ya. Kita nanti, karena saya udah kirim draft pertanyaan ya ke Teteh ya, biar nggak kaget ya. Ini sekarang kita masuk ke yang berat nih, tentang Berat ya. tentang blind mom, hubungan atau relasi blind mom dengan pemilu. Nah, oke. Karena Teteh orang Cimahi, udah berapa kali ikut pemilu? Kalau di Cimahi belum pernah, belum insya pernah- Allah. belum pernah nyoblos. Belum di Belum Cimahi. pernah nyoblos. Belum di Kan Cimahi KTP ya. Cimahi. Tapi saya di Cimahi itu KTP-nya baru tahun 2000 berapa ya? Baru jadi 2018 kalau nggak salah. 2018. Harusnya 2019 nyoblos dong. 2000. Oh, berarti kalau gitu lewat dari 2019. Maaf ya. Iya, Saya oke. lupa. Iya, karena KTP elektronik itu nggak ada braille-nya ya, Eli ya. Iya, nanti bikin dong. Iya, mestinya nih negara. Mestinya bikin ya. KTP-nya yang bisa dipakai sama teman-teman tunanetra. Jadi lupa saya tahun berapa, pokoknya tahun ini mah alhamdulillah KTP udah Cimahi Udah gitu. Cimahi. Berarti nanti TT 2024 Iya. nyoblos ya. Iya, untuk yang pertama kalinya di Kota Untuk Cimahi. pertama kalinya di Kota Cimahi saya akan memberi suara di 14 Februari dan 27 November ya Teh, jangan lupa ya. Oke, 14 Februari, 14 27 Februari November Teteh jangan ya. kemana-mana, jangan wisata ke gunung dulu. Tanggal iya. 14 nyoblos dulu di Siap. TPS gitu. Jangan dulu healing. Nanti kalau perlu informasi tentang Teteh nyoblos di mana, apakah menjadi pemilih, itu nanti bisa dibantu oleh teman-teman Bawaslu bisa, atau juga bisa ke KPU. Kalau KPU mungkin langsung mengakses situs KPU-nya. Tapi kalau untuk di Bawaslu kami ibaratnya Teteh bisa mengadu ya Teh. Ini kalau Teteh jadi anggota parpol nggak? Enggak. Nggak jadi anggota parpol. Nah, nanti kita akan cek kalau Teteh memang bukan anggota parpol di NIK-nya. Nah, kalau Teteh terdaftar ternyata, nah Teteh bisa mengajukan keberatan. Oh gitu. Iya, Oke, Teteh nggak tahu kan? Nggak tahu kan Teteh? Enggak. Nah, jadi sekarang lagi ramai pencatutan ini Teh. Nik orang untuk jadi anggota parpol. Oh Gitu. iya. Nah, ini kasih tahu ke teman-teman 230 blind mom yang lain gitu ya. Coba cek gitu di situs KPU. Jadi Teteh pertama kali nyoblos di mana? Katanya baru di Kota Cimahi, belum pernah nyoblos. Cisarua. KBB ya? Iya, di KBB. TPS-nya gimana? Di TPS berapa Teteh? Lupa ya? Lupa, maaf. Oke. Teteh pas nyoblos dikasih undangan nggak sama? Iya, dikasih undangan. Oke. Nah, terus tahun 2004 itu ini seingat saya Oh iya, ya. apa-apa. Teteh Itu nyoblos di KBB, dikasih undangan ke TPS, dikasih template ini nggak, braille nggak? Enggak ada template waktu itu. Oh, ada template. Jadi Teteh nyoblosnya gimana? Didampingin. Ada pendamping. Pendamping, tapi pendampingnya ya keluarga gitu. Oh, keluarga. Itu yang nyoblos apa contreng tuh? Coblos. Yang oke. nyoblosnya saya kan gitu. Jadi ya dipandu lah. Dipandu sama- ya. Yang ini misalnya mau gambar yang ini atau nama yang Iya, itu gitu ya. betul. Oke. Nah, Apa? TPS-nya aksesibel nggak? Aksesibel? Bisa diakses nggak? Misalnya di atas gunung gitu atau di accessible atau naik sih. tangga 7 lantai gitu. Accessible tempatnya. Aksesibel ya. Tapi kalau Cimahi belum tahu ya apa aksesibel atau enggak ya. Iya, karena memang belum pernah kan. Belum pernah. Iya. Oke. Di samping saya nih Teh sudah hadir Iya. Bapak Ahmad Hidayat SHIMM. Beliau adalah Kordip SDM Organisasi Bawaslu Kota Cimahi. Sekarang ini lagi tahapan rekrutmen Panwaslu Kecamatan Teh. Gitu. Tadi pas di jalan saya ngobrol sama Teh Ai, ini namanya Teh Ai Cahyati atau dipanggil lebih nama kerennya Moms Dara gitu ya. Moms Mama Dara. Dara Mama aja. Dara. Oh, Mama Dara. Nah, ini tadi di jalan, Teh mau nggak jadi penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu apa? Nah, ini udah ada yang bisa jawabnya Teh. Iya. Saya mah nggak bisa jawab. Oh, oke. Oke, nanti penyelenggara pemilu itu apa? Terus pertanyaan selanjutnya mungkin yang agak penting tuh, apakah teman-teman penyandang disabilitas pada umumnya
diberi kesempatan nggak ya jadi penyelenggara kira-kira gitu, atau diberi kesempatan nggak untuk jadi caleg gitu ya Teh? Iya. Nah itu kan mungkin teman-teman belajar ada kali dibahas di grup. Iya. Saya mau nyalek boleh nggak gitu ya, atau saya mau jadi penyelenggara boleh nggak, mau jadi wali kota boleh nggak gitu kan. Nah, Terus ini saya mau cerita nih satu lagi Boleh. mengenai pemilu. boleh gimana? Saya di TPS yang waktu itu saya nyoblos itu abis itu kan pemilu selanjutnya ada template-nya. Iya, template Cuman dulu. iya cuman ini gimana ya? Saya waktu itu sosialisasinya terutama di KBB ya itu waktu itu mah kurang gitu mungkin. Kurang sosialisasi. Iya. Kita ulang lagi. Di KBB Ya. Nah, zaman ya. Teteh pemilu-pemilu sebelumnya, sebelum 2024 ini kesulitan akses informasi bagaimana teman-teman tunanetra untuk memilih ya. Iya, Ya. jadi gimana caranya aja Belum gak dikasih saya tahu. waktu itu bingung. Bingung ya. Tiba-tiba kasih template aja. Ini template-nya. Terus apa? Bisa kebaca nggak template-nya? Kadang kan Kebaca. Terus mereka juga menjelaskannya itu bingung. Aduh gimana ya? yang Teh? ngejelasinnya aja bingung ya. Kayaknya Iya, yang betul. ngejelasinnya belum di BIMTEK gitu. Waduh, ini masukan dari buat Bawaslu. Iya, Jadi iya. penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah dengan adanya template Braille itu juga belum paham gitu ya. Iya, jadi gimana mau menjelaskan? Gimana mau menjelaskan paham aja dengan Ya. template-nya gitu. Kalau saya sebenarnya udah pernah latihan Braille Teh Oh iya. sama diajarin sama Juju. Sebenarnya mungkin nggak harus bisa huruf braille, cuman cara pakainya aja, cara misalnya ini dipasanginnya gimana atau dipaskannya gimana gitulah Iya. ya gitu. Iya. Nanti kita di podcast selanjutnya nanti kalau nanti kita udah dapat logistiknya nanti kita coba ya podcast bagaimana teman-teman tunanetra menggunakan template Braille ya. Oke, Kalau ya oke. akan sangat membantu ya. Atau Iya, pelatihannya iya, ya. betul. Gitu. Tapi ada caleg yang kampanye nggak ke teman-teman tunanetra? Caleg ada aja sih. Berarti Teteh tuh milih yang Teteh nggak tahu atau yang Teteh tahu kemarin? Yang Yang pemilu? saya tahu. Yang saya tahu. Tapi tahu visi misinya. Tahu juga sih, ya diperhatikan lah ya visi misi beliau itu apa. Dari mana Teteh mengetahui visi misi caleg atau atau bupati atau presiden, gubernur, dari mana informasinya? Kalau caleg mah dari kan biasanya sambil kampanye itu mereka kasih tahu juga gitu visi misinya. Teteh hadir di ini di apanya? Di di lapangan gitu saya datang gitu. Saya pernah sih. Ke lapangan? Pernah diundang gitu ke kalau di KBB waktu itu kayak ke rumah-rumah gitu sih, ya rumah penduduk gitu. Oh, mereka datang. Iya, mereka datang. Teteh dikasih apa visi misi? Iya, iya. Dikasih amplop nggak pulangnya? Oh iya, adalah Berapa? reward. Oh, reward. Reward ya namanya Waktu ya? itu iya. Gak apa-apa, Teteh ada coblos saya ya, ini 2 juta gitu, nggak ada. Nggak langsung gitu juga Oh, sih. enggak. Ya, ini hadiah dari saya gitu. Gitu-gitulah ya. Dalam bentuk Dulu itu saya pernah dapat dalam bentuk kerudung. kerudung, oh Iya. ya, terus Ya udah sih. kerudung aja, bajunya enggak gitu. Uangnya enggak deh. Oh, iya. Oke. Teteh, ini takutnya pemirsa tuh masih belum nge. Iya. Tunanetra emang bisa pakai HP gitu? Ada pertanyaan gitu. Oh Coba gitu. jelasin deh. Zaman Nokia, zaman jadul kan udah pada bisa pakai Nokia jadul. Iya. Gimana ceritain tuh? Ya Gimana caranya? kalau itu bisa tunanetra bisa pakai HP. Jadi kita pakai HP-nya itu pakai pembaca layar. Kalau Android sekarang udah ada pembaca layarnya namanya. Aplikasi ya? Iya. Apa nama aplikasinya? Talkback kalau yang saya pakai. Talkback. Sebenarnya banyak sih, ya. Ada voice assistant gitu ya, ada talkback gitu. Itu adanya di aksesibilitas. Di Android settingannya ya? Iya, setting atau Android. di apa sih? Atau di- Android Accessibility Suite. Nah, kalau itu kalau HP-nya ada itunya berarti screen reader ada di situ gitu ya. Berarti ulangi lagi buat teman-teman tunanetra yang Ya. belum punya Android nih, kalau beli besok ke Ya, toko HP, bilang aja ke counternya gitu. Tolong aktifkan screen reader. tolong aktifkan screen reader. Android Accessibility Suite gitu ya. Android aduh susah bahasa Inggris. Android Accessibility Suite. Nah, ya di situ lah ya, di sekitar. Pangisikeun kuota na. Itu mah bonus. Nah, terus baru bisa pakai WhatsApp. Bisa WhatsApp maksudnya? Bisa. Jadi fungsi screen reader itu mengaudiokan
apa-apa yang ada di layar, yang kita sentuh di layar. Ini touchscreen nih HP-nya ya. Pantesan saya bisa WhatsApp sama Teh Ai gitu. Iya, bisa. Tapi saya kalau pakai emoticon kebaca nggak Teh? kebaca. 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 Kayak Stiker kalau ngirim stiker stiker memang kurang kebaca, kurang akses stiker. Kurang akses ya. Jadi Kang Diar jangan kirim stiker ke saya ya. Ya udah, Cukup besok-besok. emoticon saja. Oh, besok-besok saya kirim stiker aja. Oh, jangan. Iya. Oke, paham. Berarti Iya, selain begitu. WhatsApp aplikasi apa lagi bisa pakai? Telegram bisa pakai? Banyak. Telegram bisa pakai? Hampir semua aplikasi itu bisa diakses oleh screen reader. Baik. Oke. Berarti dengan WhatsApp ini memudahkan ya, teknologi yang memudahkan teman-teman blind mom untuk berkomunikasi gitu ya, jarak iya. jauh. Dengan adanya screen reader, kemudian WhatsApp itu memudahkan. Sekarang kan blind moms juga udah ada media sosial yang lain kayak Facebook, IG gitu. Facebook, IG, Twitter, Twitter belum ya. bikin lah Twitter. Iya, aduh kebanyakan overload di sini. Overload HP-nya. Oke, ini Kang Ahmad Hidayat, ini iya. sekali lagi ini yang narsum kita nih. Jadi kalau Teteh nanya tentang pemilu lebih dalam, tadi penyelenggara ataupun peserta gitu, nanti Kang Ahmad nih menjelaskan. Jadi gitu, Ya, siap. Pak Ahmad Hidayat nih, Kang Ahmad Hidayat, boleh nggak nih teman-teman tunanetra jadi penyelenggara? Oke, ke Kang Ahmad jawab. Perkenalkan Teteh ya. Teteh, saya Ahmad Hidayat. Kebetulan saya salah satu anggota Bawaslu Kota Cimahi yang mengampu divisi organisasi dan SDM. Ya. Mungkin di awal Teh ya, penyelenggara pemilu. Jelasin dulu penyelenggara pemilu itu apa sih? Penyelenggara Tahu nggak Teh pemilu penyelenggara itu pemilu? Ya sebaiknya dijelaskan Oh, aja. sudah dijelaskan. Oke, saya berusaha menjelaskan. Oke. Pertama, penyelenggara pemilu di tingkat kota kabupaten itu ada KPU Teh. KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Dia bertugas melaksanakan secara teknis pemilu. Dia fungsinya sebagai administrator mungkin Teh ya. Nah, yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tugasnya mengawasi seluruh proses tahapan pemilu dari A sampai Z, termasuk yang diawasi adalah KPU, peserta pemilu, masyarakat, dan semua stakeholder kepemiluan. Ya. Jadi saat ini di Bawaslu Kota Cimahi kebetulan sedang melaksanakan rekrutmen panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Jadi di Kota Cimahi itu ada 5 orang komisioner Bawaslu tingkat kota. Di bawahnya ada panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan, itu jumlahnya 3 orang. Di tingkat kelurahan ada 1 orang. Dan nanti 1 bulan sebelum masa pencoblosan kita akan merekrut pengawas TPS 1 orang per TPS di seluruh TPS di tingkat Kota Cimahi. Ada berapa jumlahnya TPS kemarin tuh 2019? Kemarin itu 1572 Teh. Teteh mau jadi bagian penyelenggara Jadi nggak? Belum. Oh belum. belum diyakinkan, coba. Belum diyakinkan. Coba lagi. Yang pasti insya Allah Teh kita punya komitmen lah ya, menciptakan pemilu ini inklusif, pemilu ini ramah terhadap disabilitas, baik sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, sampai ke memperjuangkan hak-hak politik disabilitas ya. Nah, untuk peserta pemilu, penyelenggara pemilu sebetulnya tidak ada larangan ya, bukan tidak ada larangan. Diharapkan partisipasi dari kelompok-kelompok disabilitas, termasuk di penyelenggara pemilu di Bawaslu lah ya, di Bawaslu. Nah, hari ini tahapannya kita memasuki tahapan rekrutmen Panwascam. Mohon diinformasikan apabila ada teman-teman disabilitas yang mau bergabung dengan Bawaslu, baik di level Panwascam saat ini waktunya. Ya, Sampai tanggal pendaftarannya sampai tanggal 27 September. Ya, persyaratannya cukup mudah, tidak terlalu sulit ya. Persyaratannya seperti biasa lah ya, surat lamaran, pas foto, terus surat pernyataan. Karena yang paling penting adalah bagi Bawaslu yang paling penting adalah independensi mungkin ya. Dia tidak berpihak, dia bukan peserta pemilu, tidak terlibat partai politik, dan juga tidak pernah
menjadi tim sukses salah satu pasangan kampanye atau peserta pemilu ya. Kalaupun dia pernah terlibat, itu ada batas waktunya minimal 5 tahun ke belakang ya. Tugas pokok fungsinya sebetulnya hampir sama dengan Bawaslu tingkat kabupaten kota ya. Dia ada pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran terhadap keseluruhan proses tahapan pemilu 2024 nanti ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman disabilitas yang ingin berpartisipasi bagian dari Bawaslu, kita cukup terbuka sebetulnya. Kita cukup terbuka, kita bisa mengakomodir, dan kita tahu lah ada undang-undang disabilitas ya terkait hak-hak politik disabilitas yang khusus mengatur disabilitas. Dia tidak bisa diabaikan mungkin ya. Iya, tidak bisa amanat undang-undang tidak bisa diabaikan. Artinya undang-undang tentang kepemiluan juga tetap harus ada undang-undang yang lain yang memang mengajak kaum disabilitas untuk sama-sama berpartisipasi gitu teh. Iya. Ya. Cukup jelas teh atau ada yang lain barangkali? Ini makin gak jelas ya teh ya. Makin gak jelas. Soalnya di syarat-syarat menjadi penyelenggara Panwascam itu ada namanya syarat sehat. Nah, Maksudnya tuh sehatnya sehat seperti apa? gitu. Sehat keuangan. Ini kadang ini maksudnya ini pertanyaan umum ya, namanya klise teman-teman tunanetra atau bukan? Yang disabilitas kan ada syarat sehat. Ya, memang udah datang aja ke disabilitas puskesmas sudah nggak bisa keluar, itu surat tuh nggak bisa keluar, gimana tuh? Iya, salah satu prasyarat secara formil syarat sehat itu cukup dibuktikan sebetulnya surat keterangan sehat dari puskesmas. Di puskesmas pun biasanya kan cuman ditanya-tanya, diwawancara lah ya sedikit, terus tensi, berat badan, timbang badan, dan itu sudah dinyatakan sehat. Oh. Ya. Jadi kalau disabilitas itu tidak termasuk tidak sehat ya Pak? Oh, sehat. Kalau ibu tensinya tinggi tidak sehat. Ngambek-ngambekan di rumah, terus mau jadi Panwascam nggak bisa. Bisa. Tensinya terlalu tinggi. Tensinya tinggi ngambek-ngambekan. Ya. Ya. Tugasnya kurang lebih tadi itu kan ada surat pernyataan ya sebagai salah satu syarat. Jadi maksudnya surat pernyataan dari ini ya, maksudnya dari pelamar gitu kan? Iya, surat pernyataan dari pelamar teh. Surat pernyataan itu isinya pertama setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak terafiliasi atau bukan keanggotaan partai politik. Terus lagi bukan bagian dari tim sukses, tim kampanye pasangan calon atau peserta pemilu. Terus lagi surat pernyataan kalau misalnya dia diangkat menjadi Panwascam, maka dia bersedia melepaskan jabatan-jabatan di pemerintahan yang lain ya. Terus lagi bersedia kerja penuh waktu. Artinya tidak boleh menganggap bahwa penyelenggara pemilu itu hanya hanya profesi sekunder gitu. Dia kerja di tempat lain ya. Jadi kerja penuh waktu tuh pemahamannya, definisinya adalah penyelenggara pemilu di level Panwascam pun dia sebagai profesi utama selama masa tugas ya. Yang kurang lebih Panwascam itu akan bekerja selama 27 bulan sampai tahapan ke pilkada atau pemilihannya. Jadi nanti pemilunya 14 Februari 2024 itu ada 5 surat suara pemilihan dari mulai pusat, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ya, plus 1 DPD, Dewan Perwakilan Daerah, 5 kotak. Nah nanti di bulan Novembernya pada tahun yang sama itu akan melaksanakan pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur. Artinya masa kerja Panwascam tuh dari mulai dilantik ya. Kita ada waktu pelantikannya kurang lebih bulan Oktober tahun ini sampai pada selesai tahapan pemilihan pilkada bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi tidak boleh berprofesi lain, apalagi berprofesi sebagai jabatan-jabatan di pemerintahan. Nah, kayaknya Pak Ipan nggak bisa tuh kan tukang pijit. Terus? Iya, dia kan kalau jadi Panwascam gimana nih? Ada pertanyaan lagi nih di teman-teman. Dipungut bayaran kan nih, biaya nggak nih? Dipatok biayanya nih, daftar mau jadi Panwascam, transfer 500.000 ke rekening saya. Nah, itu gimana?
Kebetulan untuk rekrutmen kali ini syaratnya lebih mudah ya dibandingkan dengan rekrutmen Panwascam tahun-tahun sebelumnya ketika pemilu 2019. Ya. 2019 di awal pelamar itu harus melampirkan surat tidak pernah dipidana dari pengadilan, surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Itu kan mengandung biaya semua ya. Untuk rekrutmen kali ini sebetulnya syaratnya cukup mudah, dan kalau menurut saya tidak ada yang makan budget ya, makan Top berapa nih? Keluar top paling berapa nih? top paling foto saja mungkin ya. Kita Banyak foto foto. aja 3. Kalau foto kan hari ini teknologi sudah maju ya. Afdruk. Bisa di Pakai handphone. print out lah. Bisa di print out. Selebihnya tidak ada makan biaya, materai paling 1 buat surat pernyataan. Selebihnya gratis dan tidak ada pungutan biaya apapun. Kalau misalnya ada yang mengataskan namakan Bawaslu atau oknum, bisa konfirmasi ke official resmi lah ya. Di pengumuman itu ada nomor telepon kontak person, atau bisa ke kantor juga mengkonfirmasi. Yang pasti free, tidak ada pungutan biaya apapun ya. Adapun berikutnya syarat yang kayak narkoba itu dilampirkan nanti ketika kan sudah dinyatakan lulus dan akan dilakukan pelantikan ya. Kalau narkoba kan lumayan ya teh, bisa Iya. 250.000 tes bebas narkoba itu. Gitu teh. Gitu, teh. Masukan ya buat kita penyelenggara pemilu kalau bikin Iya. iklan ya, yang JPG ya juga yang teks ya. Iya. Yang teks aja gitu. Iya. Jadi nanti ada aplikasinya gitu. Gitu. Double Pak. aja. Jadi Double maksudnya iya biar bisa diakses juga sama Iya. Iya. tunanetra. Oke. Atau berbentuk suara. Boleh. Yes. Oke. Selain disabilitas tunanetra ya, Iya. dengan disabilitas yang lain ada komunikasi intens. Kalau komunikasi disabilitas lain ya, Mm-mm. enggak sih, tapi saya bisa akses gitu ke, Bisa akses. iya ke apa disabilitas lain. Hmm. Jadi ada organisasi namanya apa sih, PPDI kalau nggak PPDI ya betul. salah. Yang waktu itu, Ikut sosialisasi ya. iya, Betul. nah itu paling begitu Pak. Iya. Ya. Ya kebetulan kita pernah menyelenggarakan kayak Hadirnya sosialisasi. Yang- di sinopsis kemarin. Yang hadir di juga ya? sinopsis kan? Yang Berarti iya saya hadir. informasinya beberapa sudah paham deh ya. Iya, pengawasan partisipatif itu sebetulnya teh bukan hanya masuk ke TPS 5 menit TPS memberikan hak suara terus selesai gitu. Iya. Ya, harapan kita semua bahwa proses pengawasan pemilu itu jadi tanggung jawab bersama lah ya. Karena siapapun nanti yang duduk di legislatif eksekutif, dia pasti akan bikin public policy atau kebijakan-kebijakan publik yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat keseluruhan lah ya, termasuk mungkin kaum disabilitas. Jadi partisipasi yang diharapkan tuh sebetulnya lebih pada proses ikut mengawal lah ya, dari mulai tahapan pra pemilu sampai orang-orang yang kita pilih itu menduduki jabatan-jabatan politis baik di eksekutif maupun di legislatif. Ya, justru kalau menurut saya proses partisipasi politik itu dilakukan itu bukan pas pada saat pemilu. Sebetulnya selesai pemilu pun kita tetap harus kritis lah ya. Kritis, ikut menilai, ikut merespon kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang yang duduk terpilih menjadi anggota eksekutif ataupun di legislatif. Ya. Nah, partisipasinya tadi lebih pada bagian dari kesadaran lah ya, bagian dari kesadaran, bukan partisipasi yang dimobilisasi gitu. Kayak tadi Teteh didatangin caleg dikasih sesuatu, Si kerudung. suruh kasih kerudung, terus nyoblos itu. Kayaknya kalau nggak dikasih kerudung nyoblos nggak Teh? Ya tergantung sih. Oh, Nggak tahu. tergantung. Apa yang tergantung? Kalau dikasih gamis sih Kalau diganti gamis, Iya. nyoblosnya lama. Kalau dikasih apa-apa. gamis mobil mungkin saya coblos berkali-kali. Waduh. Coplos berkali sampai rusak terus. Sampai rusak. Jangan-jangan dicoblosnya pakai palu bukan paku lagi Teh. Iya bisa jadi Pak. Iya. Ya tergantung apa ya, dia punya visi misi seperti Ah, apa. Kalau ini cocok betul, gitu, Teh. ya dicoblos gitu. Tapi ada nggak caleg atau cabub atau gubernur gitu yang yang ada visi misi memperjuangkan teman-teman disabilitas? Pernah dengar nggak? Ada dalam programnya? gitu? Ada aja sih. Ada ya? Iya. Oke. Ini
THI ini punya 230 pasukan. Waduh. Yang siap tempur Pasukan suara. dengan Androidnya gitu ya, bisa Iya. membuat apa namanya opini gitu, Pak. Nah, apa nih yang bisa kita manfaatkan nih dari teman-teman Blind Mom ini? Ya, harapannya mungkin apa? Tidak jauh beda dengan masyarakat yang lain teh ya. Bahwa apa? Pertama kita sama-sama ingin mensukseskan pemilu, terutama tadi teh terkait dengan apa? Proses memilih lah ya. Kita kan seringkali terjebak pada orang, siapa yang akan dipilih, tidak bicara how, tidak bicara sebetulnya apa sih yang diomongin gitu sama orang itu. Iya. Ya, visi misi program kerja itu penting lah ya. Kita seringkali bicara supir, tidak bicara ini supir mau bawa kita kemana, ke gunung kah, ke laut kah, ke jurang kah, atau mau ke mana, Comberan. Ponyo. Ya, yang lebih penting sebetulnya dibanding person kalau menurut saya itu kita harus tahu dulu nih orang mau bawa kemana nih, ya mau bawa kemana, karena mereka yang nanti akan jadi driver, jadi supir kan kalau diibaratkan supir itu. Nah mudah-mudahan ke depan pendidikan politik ini bisa sampai juga ke masyarakat, terutama ini kelompok Teteh ya ada Iya. berapa 230 Iya, kurang lebih. 230 Maksimal 260 katanya, soalnya WhatsApp cuma 260. Wah. Tinggal 30 lagi slot. slot grup WhatsApp. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa berkolaborasi deh dengan Bawaslu Kota Cimahi. Kita berkolaborasi mengadakan pendidikan apa politik. Kemarin kita sudah sosialisasi ya. Dan Iya. mudah-mudahan itu bisa didiseminasikan, disampaikan ulang informasi-informasi dari Bawaslu ini kepada minimal di kelompok apa namanya? Blind Mom. Blind Mom. Keren namanya teh ya. Saya juga pengen gabung, Keren. tapi nggak boleh. Oh, nggak Iya. boleh. Syaratnya apa teh kalau mau gabung gitu teh? Syaratnya gabung apa teh? Syaratnya ya Pakai KTP, kerudung. KTP, surat SKCK. harus pakai kerudung. Harus tunanetra dulu. Nggak mau kan harus tunanetra dulu. Terus kegiatannya Blind Mom apa aja itu teh? Program kerjanya? Ya sharing ya, sharing pengalaman Life gitu. skill. Life skill. Kadang-kadang gini Terus- Pak Ahmad, di ini ya, Blind Mom itu ada yang udah senior, udah veteran gitu ya, udah bisa ngurus anak gitu ya. Ada juga ibu-ibu tunanetra yang iya, baru yang lagi baru hamil. nikah malahan Nanti kalau lahiran ada. gimana ya? Saya kan nggak bisa lihat gitu. Terus ada masak bareng juga. Oh, masak bareng. Terus apa lagi teh? Masak bareng. Terus biasa emak-emak kita ada arisan juga gitu. Terus ada pengajian 3 bulan sekali, kopi darat gitu ya, kopdar. Ustadznya dari mana teh? Dari mana-mana. Kalau bisa dari sini juga kami di Bawaslu banyak ustadz. Oh iya? Iya. Oh boleh, Banyak boleh ya. ya. Biasa. Maaf, rata-rata pendidikannya sampai apa deh? Di Blind Mom itu? Beragam. Tingkat pendidikannya. Beragam, ini kuliah di ada. 2 kampus. Waduh, Ada luar biasa. Unpas dan UP. Ada sarjana. Dari mulai yang tidak sekolah gitu. Maksudnya yang ikut paket C gitu Sekolah ya. juga itu penyetaraan. Ya, iya penyetaraan ya. Yang tidak sekolah pun ada gitu ya. Oh. Terus sampai yang ada yang sarjana S berapa gitu ya. Oh. Ada setuju ya. ada juga dosen gitu. Dosen ada. Bidang keilmuan teh sarjana apa teh? 2 kampus. Sastra. Saya kalau saya dulu pernah kuliah di sastra Inggris Oh, Pak sastra di Inggris. Unpas. Ya di UPI juga PLB. Pendidikan luar PLB. biasa. Nah, macam-macam sama kayak Ayu. Selain ibu rumah tangga berarti aktivitas ngajar di Kalau sekarang ibu rumah tangga sih. ibu rumah tangga. Sementara ini ya. Sama ya ada bisnis kecil-kecilan lah. Kecil-kecilannya sekecil Jualan. apa teh? Jualan sekecil-kecilnya. Jualan apa? Ini Jualan kelapa pulau. sawit. Jualan, ya? jualan Sawit. madu murni, aduh jadi promosi di sini nih. Enggak apa-apa, lo digunakan aja buat promosi. Bisa Buat yang mau madu murni bisa ke saya. kecil-kecilannya jual Iya. kecil. Nanti saya- Ongkir. Pulau kecil. Gitu, Jadi Pak Ahmad. iya. Ya, jualan madu murni gitu ya. Saya. Itu sih. Oke, Pak Ahmad, ini kan kita sudah hadirkan nih teman-teman tunanetra, Blind Mom gitu. Dan tadi juga ditanyakan di jalan nih penyelenggara gitu ya, tentang penyelenggara. Setelah mendengarkan informasi dari Pak Ahmad, kira-kira ada keinginan nggak dari teman-teman, nggak hanya tunanetra sih? Nanti kalau Teteh bisa share ke teman-teman yang di apa ya komunitas yang lebih luas,
Kira-kira ada nggak keberminatan gitu ya, ketertarikan untuk masuk gitu ya, merasakan menjadi penyelenggara gitu teh? Kira-kira setelah mendengarkan Saya informasi yang rasa- dari Pak Ahmad. Saya rasa menarik. Saya juga kalau punya keberanian mah ingin sih gitu. Kenapa harus keberanian teh? Harus izin suami juga ya? Khawatir Izin enggak suami ya? sih, khawatir apa ya, tidak bisa menjalankan amanah. Tapi justru menurut saya ini challenge ya, atau tantangan gitu ya untuk kaum disabilitas ya, untuk teman-teman disabilitas gitu. Dan ya saya juga mungkin suatu saat bergabung gitu kan, Amin. Amin. karena kayaknya belum kalau khususnya yang tunanetra gitu ya, apalagi perempuan ya, sepertinya belum ada kan yang jadi Belum ada. penyelenggara. belum Bukan ada. sepertinya lagi, Pengetahuan memang saya belum belum ada ada, gitu kan, belum belum ada. ada gitu yang penyelenggara. Mesti dicoba teh. Kalau Iya. nggak ada yang nyoba, ya kita nggak tahu ya di Iya, apa namanya, bagaimana pengalamannya. Iya. Gitu teh. Tapi harus izin suami dulu ya teh. Oh Harus iyalah, izin suami, itu pasti. gitu. Ini pertanyaan agak di luar nih. Dulu ketemu A-nya gimana tuh? A-nya di keceng A-nya gimana? Cewek. A-nya maaf, Dulu- tunanetra atau awas? Iya, tunanetra, Bener juga. low Gimana? vision ya kebetulan. Low vision. Oke, low vision itu berarti masih bisa melihat tapi Iya. untuk jarak yang sangat dekat ya. Iya, jarak Oke. dekat lah. Jadi ketemu di mana sama AA? Dulu tercinta? satu sekolah, waktu di SMP itu satu sekolah. Oh, dari SMP menjalin asmara. Waduh, panjang. Panjang. Cintanya. SMP, SMA, kuliah. Iya, beres, lamar. begitulah. Enggak juga sih. Ada lika-liku lah. Weh, dikali Sempat putus nyambung Ya, berarti teh. begitulah ya. Dulu ngirim surat apa WA atau gimana tuh? SMS-an? Dulu mah main surat-suratan. Suratnya Surat-suratan. gimana teh? Surat braille. Oh, surat braille. Oh iya. Dulu belum ada Android Belum gitu ada ya. Android, Belum sekarang ada lebih HP gampang ya. malahan kalau dulu kan. Surat Android. Gimana tuh? Saya pengen ini agak sedikit deh. Dulu apa tuh? Nembaknya gimana? Diisi surat tuh gimana sih di braille tuh? Lupa lagi. Oh, lupa. Nggak disimpan surat. Udah disimpan, tapi kalau braille kan menuhin ya, karena huruf Tebel ya? braille ya tebel. Iya. Kayak misalnya nih Quran braille, Tebel. kita kan ada per juz, satu juznya itu Berapa 30 juz Al-Quran satu juz. awas gitu. Satu juz perbandingannya Satu juz 30. Quran braille itu adalah 30 juz. satu kitab, Satu Al-Quran. satu mushaf. Iya, satu mushaf Satu awas. juz itu kurang lebih kan 9-10 lembar ya berarti. Itu teh. Wah, kalau di braille sebuku berapa lembar ya? Banyak lah pokoknya. Jadi saquran urang teh sajus manehna. Iya. Betul. Ini tolong Seperti itu. pakai subtitle ya, bahasa Sunda deh. Kita mah 30 juz itu satu dus 25 kilo kalau nggak salah beratnya. Ya, oke. Quran plus terjemahan gitu. Jadi Jadi tadi saya nanya di awal. Surat cintanya Jadi surat juga cintanya, bisa berbox-box ya. Iya, itu dia berbox-box. kayaknya tebel Berkontainer-kontainer. kilo. Udah Nggak jadian mah di kilo. nggak ada tempat, ya udah kilo aja deh. Saking banyaknya surat. Kenapa nggak dibikin novel deh? Nggak bakat Pak bikin. Oh nggak bakat. Oh, bakatnya apa teh? Bakat kebutuhan. Oke, Teh Ai. Iya. Teh ada yang mau disampaikan? Closing statement mengenai pertemuan pertama dengan Bawaslu. Jadi ini Dengan Bawaslu. pertama kali teman tunanetra datang ke Bawaslu langsung jadi Kalau isi ini podcast. secara pribadi ya, Iya. ini apa ya, mungkin ya bisa dibilang closing statement atau curahan hati atau apa. boleh curhat. Curcol juga boleh. Iya, Bagusnya jadi pemilu tuh nanti gimana gitu. Harapannya. Oke. pertama saya merasa gimana ya, tersanjung ya. Tersanjung berapa nih? Bersyukur 1, gitu. 2, 3. Tersanjung 5. Nah, karena bisa berapa ya, komunikasi lah ya dengan Bawaslu gitu. Ini terus terang pengalaman pertama gitu ya buat saya, ngobrol-ngobrol gitu kan langsung dengan Bawaslu. Terus kemarin diundang juga di sosialisasi apa kemarin ya? Pengawasan Pengawasan partisipatif. partisipatif. Pengawasan partisipatif di Bawaslu gitu kan. Jadi memang benar-benar pengalaman pertama dan alhamdulillah gitu. Bawaslu sangat memperhatikan kami gitu ya, kaum disabilitas. Diulang lagi tadi itu highlight lagi. Yang mana? Tadi Bawaslu
Cimahi memperhatikan. Iya. Lumayan nih, ekstra kredit Pak Ahmad. Hashtag ya, dibikin hashtag. Gitu. Coba ulangi kayak kita deh, ulangi itu. Iya, jadi alhamdulillah ya saya sangat bersyukur bahwa Bawaslu Kota Cimahi itu memperhatikan kami yang kaum disabilitas gitu. Terus ya harapan saya bahwa Bawaslu bisa menyelenggarakan pemilu yang aksesibel, aksesibel untuk kami gitu ya. Okay. Yang lebih aksesibel lagi. Lebih ramah ya. Lebih ramah disabilitas. Oke. Ya, begitulah. Kalau masih ada yang kurang WA saya aja teh. Oh, kita kan udah bisa WA-an ya. Oke. Gitu. Dari Pak Ahmad sebagai pengampu penyelenggara rekrutmen pengawas tingkat kecamatan gimana? Ada closing statement atau pesan-pesan? Pesannya teh ya? Pertama mungkin terima kasih Teteh sudah mau hadir ya kemarin di acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Hari ini di podcast kita di Bawaslu Kota Cimahi. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut. Ya, kami lembaga negara yang diberikan amanah untuk melakukan proses pengawasan pemilu di Kota Cimahi bisa mengakomodir semua pihak lah ya untuk sama-sama terlibat melakukan proses pengawasan di Kota Cimahi. Ya, waktunya mungkin tahun 2024, tapi startnya sudah dimulai 20 bulan sebelum hari H, jadi 20 Juni kemarin sudah dimulai prosesnya. Dan mudah-mudahan selain daripada disabilitas itu intinya ikut berpartisipasi lah ya. Intinya mau ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu, bukan hanya sebagai peserta bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga bisa terlibat di penyelenggaraan pemilu, baik mungkin di pengawasan maupun di pelaksana teknis lah ya di KPU Kota Cimahi. Ya, itu aja teh. Mungkin salam buat teman-teman Blind Mom dari Pak. Bawaslu Kota Cimahi. Salam hangat. Saya sampaikan. Mudah-mudahan menunggu undangan menjadi juri untuk untuk kuliner. Siap. Menunggu juri untuk kulinernya. Iya. Baik pemirsa, itulah wawancara singkat dengan Teh Ai Cahyati alias Mama Dara. Beliau adalah founder dari komunitas Blind Islam, 230 membernya, dan juga wawancara dengan Pak Ahmad Hidayat SHIMM sebagai Kordip SDM Bawaslu Kota Cimahi. Kesimpulannya adalah teman-teman penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan teman-teman yang lain untuk mengakses jabatan publik ya, baik menjadi penyelenggara maupun peserta, dan ini perlu komitmen dari Bawaslu maupun KPU untuk membuka akses informasi, membuka akses yang ramah gitu ya, fasilitasi yang ramah agar teman-teman penyandang disabilitas baik yang netra maupun yang lain mempunyai kesempatan mencoba gitu ya. Itu dari saya, pamit mundur dari podcast saya lupa lagi, Obras Peci, obrolan santai pemilu Bawaslu Kota Cimahi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.